wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, penuh semangat. Allahu Akbar. Ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali ya, Diseminasi Budaya Positif SDN Cipondo 1 Kota Tangerang ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita lanjutkan dengan sambutan dari Kepala Sekolah SDN Cipondo 1 Kota Tangerang yang SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi, selamat datang ke semua. Yang saya hormati Ibu Wati yang hari ini akan memberikan paparan ya mengenai diseminasi budaya positif untuk seluruh warga besar SDN Cipondo 1. Dalam hal ini baru diwakili 12 orang ya. Alhamdulillah sudah lengkap. Cuma ada 2 orang yang masih mungkin dalam perjalanan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Wati yang akan memberikan diseminasinya. Mudah-mudahan nanti setelah disampaikan oleh Bu Wati akan mengarah untuk penerapan budaya positif. Apa itu budaya positif? Nanti akan disampaikan oleh Bu Wati. Apa dan bagaimana ini? Yang jelas kita dukung. Ini adalah program daripada sekolah penggerak, ya, termasuk di sini guru penggerak dalam rangka kita dan untuk yang akan datang, kan? Indonesia Emas tahun 2045. Sehingga adalah bentengnya adalah pendidikan. Jadi ada perbaikan untuk peningkatan pendidikan nyatanya. Ini adalah salah satu materi budaya positif ya. Di sana tidak saling terlambat ya, begini dan sebagainya. Terima kasih, selamat mengikuti kegiatan, semangat dan tolong diikuti dengan seksama dan nanti kalau bertukar adalah tolong ditanyakan. Saya ucapkan terima kasih pada Wati, yang lain juga untuk terus belajar. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan. Untuk kegiatan agenda kita hari ini adalah yang pertama nanti ada ice breaking, kemudian kita akan belajar tentang disiplin sekolah dan kemudian motivasi, hukuman, restitusi, kemudian juga kita akan belajar tentang disiplin 5 disiplin kontrol ya, kemudian juga restitusi segitiga. Baiklah, selanjutnya itu ice breaking. Tolong itu Bapak, ayo silakan ke depan dulu ya. Ayo. Cepat semuanya berbaris. Ayo berbaris. Ya Bapak, boleh ikut berbaris ya. Nah, tolong tangan kiri telunjuknya begini. Ya, tangan kanan begini. Ya. Jadi tangan kiri nanti siap-siap ya temannya ya. Jadi untuk mengambil tangan temannya, yang ini menangkap tangan temannya. Ya. Nah, ice breaking kali ini berjudul tentang menangkap penini. Oke, begini berbaris ini aja. Ayo bisa. Oke, bisa. Oke, tangan kiri begini, tangan kanan begini. Jadi siap-siap tangan kanannya ambil. Ya. Oke, siap ya. Ya. Judulnya tentang menangkap rini. Ya, rini. Oke. Siap ya, kalau ada kata rini bukan putus. Kita bisa boleh. Iya, harus lepas, berarti itu menang. Oke. Kalau tangkap berarti kalah. Ya, ibu menangkap ini nih. Oke, siap ya.
Ya. Ya. Di sebuah desa, seorang ibu yang memiliki anak kembar 4 yang bernama anak pertama Reni, yang kedua Rini, yang ketiga Reno, dan yang keempat Rima. Oke, siap-siap lagi. Pada suatu hari ibunya, Bu, saya mau merantau ke Jakarta. Sedangkan Rini Gak bisa. ya tidak ikut merantau. Oke, oke, gabung semangat. Semangat. Ada lagi, tetap semangat ala cowboy. Semangat. Iya. Bisa kan? Oke, bisa ya. Biar nggak tegang ya Bu ya. Oke. Gabung semangat ala cowboy. Semangat. Oke, nah. Ini nggak cowboy mah hantu. Oke, selanjutnya next. Di sini saya akan membagikan ibu ya pertanyaan pemantik nih. Ya ada kasus nih Bu, ya kasusnya ada ya dia kadang suka sulit ya sebagai guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati. Dia bingung nih menghadapi ulah salah satu muridnya yang bernama Doni ya. Nah, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang anak-anak teman-temannya dengan paksa. Nah, itu ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Ya, silakan. Kira-kira sebelum kita melakukan sesuatu menindak anak itu, kita sebaiknya harus apa alasan Doni tidak membawa bekal dan meminta paksa ke temannya. Kita harus tidak langsung menjudge anak itu anak yang nakal, anak yang rusuh gitu. Tapi kita harus tahu alasannya, kita tanya dulu ke Doni, mengapa tidak bawa makan sendiri. Nah, setelah tidak membawa bekal, mungkin kalau misalnya orang tuanya lagi sakit tidak bisa memberi masakan, bawakan masakan, maka kita harus harus memberi pengertian ke Doni bahwa sikap itu tidak baik. Terima kasih. Ya, silakan sebelahnya. Ya, kalau menurut saya sih nggak jauh beda dengan Bu Ratna ya. Kita memanggil anaknya terlebih dahulu, kita tanya alasan kenapa dia meminta paksa makanan kepada teman-temannya. Kalau kita sudah ketemu, kita boleh menanyakan, mungkin anak itu lapar ya. Biasanya kalau dia minta paksa karena dia dengan kondisi lapar, dan nanti kita arahkan anak itu tidak bisa meminta paksa lagi kepada teman-temannya. Sekian dan terima kasih. Lagi nih ya, bapaknya deh. Baik, saya rasa dalam kasus hari ini seperti Doni, kita belum tahu latar belakang keluarganya, kita belum tahu latar belakang kondisi keluarganya. Siapa tahu dia, kita nggak tahu, kita juga berharap tidak mau ada di posisi Doni. Apakah dia seperti apa? Sehingga makan saja, saya yakin betul Doni tidak akan memaksa ambil makanan temannya jika keadaan perut dan jika keadaan dari rumahnya seperti yang kita tidak inginkan. Jadi baiknya benar tadi kata Bu Ratna dan Bu Neri, tapi menurut saya dipelajari. Oh, kalau ternyata memang dari rumah dia belum makan,
belum atau tidak makan berbeda. Kalau belum ada makanan tapi tidak sempat dimakan. Kalau tidak ada makanan, miris sekali seperti itu. Jadi dengan keadaan seperti itu sehingga dia memaksa dengan caranya, sehingga dia melindungi atau asupan untuk tubuhnya, sehingga dengan segala cara dia lakukan. Sebagai pendidik kita arahkan dulu pelan-pelan, jangan dulu dipanggil karena kasus seperti itu. Jadi kita kasih dulu, kita motivasi dulu. Sesudah kita dapat hatinya, sesudah kita dapat jawabannya, baru kita pertanyaan yang mengarah seperti itu. Seperti itu Bu Ati. Ya, wah luar biasa ya guru SD Cipondo 1 ya. Jawabannya mantap. Kita tepuk hebat, tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ya, baiklah, situasi seperti ini ya. Ada doni-doni lain di luar sana yang kasusnya sama ya. Nah, kenapa sih? Alasannya apa sih Doni kok seneng banget merampas ya makanan teman-temannya itu? Tidak hanya sekali, tapi kadang berkali-kali dan berulang-ulang. Ya, kira-kira apa nih? Nah, ini tugas kita sebagai guru ya, karena menurut Ki guru itu adalah menuntun murid ya untuk mencapai apa? Keselamatan yang setinggi-tingginya. Jadi si Doni ini harus diselamatkan. Oke, baiklah. Next, Pak. Nah, ternyata sebelum kita bicara tentang Doni, ya kita bicara dulu tentang dasar kebutuhan manusia. Ya, pada dasarnya, kenapa Doni bisa berbuat seperti itu? Karena bisa jadi tadi jawaban teman-teman udah bagus sekali, yaitu tentang bertahan hidup, ya, atau survival. Bisa jadi kebutuhan hidup dasarnya itu akan makan belum terpenuhi, ya. Makanya ketika seorang siswa belum terpenuhi kebutuhan dasarnya, dia akan mencari sesuatu, ya, bisa positif, bisa negatif. Nah, kalau kasusnya Doni ini negatif ya, mengganggu dan merugikan temannya, ya. Jadi kalau kebutuhan dasar seperti bertahan hidup, misalkan makan, minum, sandang, pangan, papan itu belum terpenuhi, gak akan bisa anak itu untuk menerima ilmu. Ya, jadi harus terpenuhi dulu, ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat anak ini nggak mau belajar ya, apa nih yang jadi dasar masalahnya? Kita lihat dulu yang ini dulu nih. Ya, udah sarapan belum gitu ya. Seperti itu. Yang kedua adalah kasih sayang. Bisa jadi ketika Doni ditanya, Doni, kenapa kamu merebut teman-teman itu makanannya? Nggak hanya sekali loh, berkali-kali. Karena Doni butuh perhatian. Ya. Kenapa? Bisa jadi dia tidak merasa diperhatikan. Maka dia ingin cari perhatian nih supaya teman-temannya nanti kan ngadu tuh ke gurunya, terus bilang Doni begini-begini. Akhirnya gurunya manggil lah orang tuanya dipanggil, oh nanti orang tuanya pasti akan perhatian sama dia untuk memberikan bekal. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah penguasaan. Yang ketiga apa? Nih, kebebasan. Kebebasan dalam arti memilih, ya. Artinya di sini ya, dia apa ya? Dia ingin diakui. Ya, ingin diakui bahwa dia adalah orang yang mampu. Maka dia ketika lihat temennya diganggu cemberut, kesal, dia merasa jadi orang yang merasa bebas gitu ya, senang lihat temennya itu mukanya, mimiknya berubah, ya, itu seperti itu, ya. Jadi bebas gitu, ya. Kemudian kesenangan, ya. Artinya ketika Doni ditanya, Doni kenapa sih kamu kok berulang-ulang nih suka ngerebut makanan teman kamu? Bisa jadi dia karena senang aja, ya, senang melihat temannya gitu ya, bahwa dia adalah orang yang mampu, kuat gitu ya, harus pengen diakui kemampuannya, ya, itu seperti itu. Dan yang terakhir adalah penguasaan, ya, bahwa dia adalah orang yang hebat yang bisa membuat teman-temannya itu ya itulah ya, jadi merasa terganggu, itu seperti itu. Jadi inilah kebutuhan dasar manusia ya, bertahan hidup, kebutuhan pangan,
papa, ya, kebutuhan kasih sayang ingin diakui, ada rasa cinta, kebebasan. Mungkin Doni ingin makanan temannya itu lebih enak, bisa jadi ya makanan ibunya nggak suka. Apalagi misalkan ibunya ngasihnya mie lagi, itu seperti itu. Nah ini ya. Nah kebutuhan dasar tadi ya seperti fisiologis ya, kesehatan, rumah, makanan ya. Kemudian lanjut next. Kebutuhan kasih sayang ingin diterima ya. Doni ingin apa tadi ya, ingin menjadi orang yang diakui gitu ya. Terus seperti itu penguasaan ya. Ingin apa Doni itu merasa dia bebas memilih ya. Nah kemudian kesenangan ya, kesenangan bermain, ketawa dan gitu ya. Jadi kita sebagai seorang guru ketika anak kita punya masalah kita cari dulu dasar kebutuhan dasarnya ini apa sih? Ya cuma seneng aja gitu ya, apa hanya ingin bertahan hidup aja. Nah kemudian mohon maaf Pak, tadi ada itu ya. Kita lanjutkan di sini ada sedikit kita lihat. Ini ada video ya Bu. Ini ada seorang guru kemudian melihat seorang murid. Nah kan, ternyata muridnya tadinya nggak pengen dia gurunya tahu kalau dia telat ya, tapi ternyata gurunya tahu kemudian marah. Nah kamu lagi selalu terlambat ya, sampai muridnya itu nunduk. Maaf ya Bu, apa alasan kamu apalagi gitu ya, kamu tidak ya, kamu terlambat terus gitu ya, malas sekali sih kamu jadi orang dasar pemalas. Nah itu ya, jadi gurunya itu marah-marah gitu ya, dasar kamu ya. Nah dalam menangani kasus seperti ini ya, kita seringkali ya melihat ya, apakah seorang guru itu diposisikan sebagai penghukum. Kalau sebagai penghukum tentunya seperti ini, dia langsung berteriak, dasar kamu ya, kamu lagi, bosan ibu. Nah itu. Nah apa yang terjadi ketika anak diperlakukan seperti itu berubah? Kira-kira berubah nggak? Enggak, tidak akan berubah. Yang ada dia akan menjadi pendendam. Dia akan mendendamnya seumur hidup Bu. Ya. Dia akan, ketika dia dewasa, ketika dia ditanya, kamu waktu sekolah kira-kira pengalaman pahit apa yang pernah kamu alami? Saya pernah tuh diomelin sama ibu Surti gitu ya, diomelin sampai teriak-teriak, sampai saya dibiuin ya, saya kesel banget. Terus kamu gimana? Saya mah males pelajaran dia waktu itu, makanya gak heran kalau prestasi saya menurun terus ya, gak pernah nilai saya baik gitu ya, jadi pendendam. Nah kemudian bisa jadi kita memposisikan diri sebagai sebagai teman ya. Kalau sebagai teman biasanya gimana? Ya udah deh kamu, ayo silakan masuk, nggak apa-apa. Ya nanti ya tenang aja, tapi kamu jangan gini lagi ya. Kalau teman tuh lembut gitu ya. Nah kalau yang seperti ini bisa ditoleran nggak Bu? Memposisikan diri kita sebagai teman kepada anak. Nah ternyata pemberian seperti itu hanya sesaat doang. Dia hanya mau mengakui ibu itu sebagai temannya, tapi tidak mau mengakui ibu-ibu guru yang lain atau bapak-bapak yang lain sebagai temannya. Jadi enak loh sama ibu itu, jadi anak itu kayak kurang mandiri, kayak dilindungi gitu. Saya kalau terlambat gak ada apa-apain, malah disayang gitu ya, itu seperti itu. Nah yang seperti ini juga memang anak tidak mandiri ya. Nah selanjutnya adalah memposisikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah ya. Saya si pembuat itu merasa bersalah, misalkan gini,
si guru itu ngomong begini, kamu ya apa nggak kasihan sama ibu, tiap hari negur terus, negur lagi, ibu kan capek, walaupun ngomongnya lembut ya, ibu kan capek negur kamu terus. Nah ini seperti ini membuat anak akan merasa bersalah terus. Ya aduh, gara-gara saya nih ibu itu kayaknya jadi penyakitan gitu, bikin saya terus. Nah ini juga agak tidak ditoleran juga ya, seperti itu. Nah kemudian pemantau, memposisikan diri kita sebagai pemantau, ya. Kamu terlambat, tahu kan konsekuensinya? Tahu kan? Nyapu-nyapu nanti ya pulang sekolah, itu pemantau. Dia ngomongnya pelan, tapi memang dia betul ya. Anak itu supaya jerah, tapi sebagai pemantau sama, hanya sesaat aja. Dan tentunya yang paling penting bagi kita adalah sebagai guru bagaimana kita bisa menjadi manajer. Dan manajer inilah ya kita sangat dibutuhkan. Ketika ada kasus seperti ini ya, ini ya kita kembali ke bagaimana kita bisa menjadi manajer untuk bisa mengaplikasikan restitusi dalam pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Restitusi itu apa sih? Bagaimana restitusi itu menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contoh nih ada kasus anak yang tadi misalnya telat ya. Ya, Bu maaf saya telat. Kenapa kok telat? Ya karena saya kesiangan Bu. Ya udah kamu duduk dulu ya. Ya duduk dulu, nanti kamu jangan lupa ya jam 9 ke kantor ya, dipanggil oleh gurunya. Nah ketika dipanggil itu restitusi, ayo Pak, restitusi segitiga. Nah ini ya, yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya. Kamu kesini ke kantor, kenapa ayo? Iya Bu, tadi saya telat ya karena saya kesiangan. Nah kenapa kesiangan? Apa karena nggak ada yang bangunin? Nggak ada Bu. Nah jadi kita stabilkan dulu bahwa dia memang punya salah. Ya memang banyak ya seperti kamu ya Tony ya, suka ada juga anak-anak yang suka telat gitu ya. Nah ibu juga mungkin ibu juga dulu sama seperti Tony punya salah, pernah telat juga gitu ya. Tapi nih Tony ya, kira-kira Tony masih ingat nggak keyakinan ya? Keyakinan yang sudah kita sepakati di kelas. Pasti anak itu jawab, oh iya Bu, yaitu bahwa kita harus datang tepat waktu. Nah itu ya. Nah kalau Tony terlambat kira-kira merugikan yang lain nggak? Iya Bu, Ibu jadi terpotong penjelasan Ibu ya. Kemudian teman-teman jadi pada ribut ya. Nah itu kan sangat merugikan. Nah kira-kira Tony, jadi kita tawarkan Bu, kira-kira Tony bagaimana nih solusinya supaya nggak telat lagi? Pasti anak itu akan jawab lagi, ya Bu saya akan bangun pagi supaya nggak telat ya. Ya kira-kira kapan tuh Tony? Ditanya lagi, kira-kira Tony mau berubah seperti itu kapan? Ditanya waktunya, dia pasti jawab mulai besok Bu. Oh ya udah, berarti mulai besok Ibu akan mantau Tony ya supaya nggak telat, dan guru-guru lain juga akan Ibu suruh untuk memantau Tony supaya Tony nggak telat. Bisa ya Tony? Ya Bu, terima kasih Tony atas kerjasamanya. Jadi seperti itu kita ajak ngobrol. Itu namanya kita sebagai manajer. Jadi nggak tadi kayak penghukum atau kayak teman ya. Ya, kita sebagai guru tadi kita memposisikan seperti apa, dan yang terbaik di sini adalah kita menurut dosen tadi ya, kita disuruh untuk memposisikan sebagai manajer. Jadi kita validasi kebutuhannya apa, yang terakhir kita menyatakan keyakinan. Jadi seperti itu. Kira-kira keyakinan kelas kita apa ya, gitu yang pernah disepakati, kita kembalikan lagi ke dia. Kita tawarkan lagi solusi apa ya yang bisa kamu lakukan untuk merubah supaya kamu nggak telat gitu ya. Jadi seperti itu, nanti dia akan berpikir lagi. Nah itu ya Bu ya, tentang salah satu budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Nah ini ada satu misalkan contoh seperti
sebetulnya ini maaf dulu. Ini ada speaker nggak? Ada? Mana? Di sana. Nah ini salah satu praktek restitusi ya. Ketika pelajaran sudah dimulai, kemudian ini suaranya nggak kedengeran ya. Kemudian saya mempersilakan untuk anak itu masuk ya, kemudian duduk. Ya katanya kesiangan Bu, nggak ada yang bangunin ya. Oh ya udah, nggak panjang lebar. Nanti kamu datang ya jam 9 ke kantor. Duduk. Nah selanjutnya, nah ini video yang kedua ya. Nah dia datang panggil sendiri Bu. Jadi jangan sampai kita marahin anak depan anak-anak yang lain. Malah dia tidak akan pernah berubah ya. Yang ada tadi dia akan jadi pendendam. Nah kita ajak ngobrol, kenapa Doni gitu ya, kita kayak teman kan gitu ya. Kenapa Doni ini sering terlambat nih pelajaran ibu? Tidak hanya pelajaran ibu saja nih, pelajaran guru-guru yang lain juga Doni suka telat. Nah anaknya itu cerita, kenapa sih sering telat? Kesiangan Bu. Kenapa setelah Nah ya, jadi dialog dua arah. Nah kita kasih Bu ya solusi. Keyakinan kelas yang pernah disepakati apa ya? Solusinya apa ya? Dia ngomong sendiri, bukan kita yang milih. Kamu ini ya nanti ya, kamu ini mungkin ini ya kita kasih dia. Akhirnya mau datang pagi-pagi itu kita tanya lagi mulai kapan itu Doni? Ya mulai besok katanya. Oh dia berjanji ya. Ya. Jadi seperti ini nggak kedengeran ya. Itu sebetulnya ada praktek Ibu Bapak tentang restitusi dan segitiga restitusi. Jadi kita tadi ya harus diidentifikasi dulu masalahnya apa, kebutuhan apa sih yang belum terpenuhi. Yang kedua tadi kita validasi bahwa kesalahan itu tidak hanya Doni, ada juga teman-teman yang lain gitu. Kemudian kita juga menganggap kita juga manusia sama, punya salah, Doni sama seperti kamu gitu. Jadi kita merendah diri aja ke siswa ya, rendah hati bukan rendah diri. Selanjutnya itu yang terakhir kita keyakinannya harus kita ingatkan kembali. Nah terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini ya, mudah-mudahan yang waktunya sedikit ini bisa kita realisasikan ya di kelas kita. Dan saya sebagai orang yang berdiri di sini sebetulnya bukan yang paling mampu atau hebat ya, saya juga belajar sama dan baru menerima ilmunya, dan saya ingin berbagi praktik baik dengan ibu bapak semua ya. Itu saja, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa membawa kebahagiaan dan keselamatan murid-murid kita semuanya dengan kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Ya dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan. Sekarang ya. Boy. Restitusi adalah alat yang ampuh bagi guru untuk membangun disiplin positif dan mengembangkan karakter siswa. Dengan menerapkan restitusi, guru tidak hanya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, tetapi juga membantu siswa tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, peduli, dan berintegritas. Kalau kita sudah paham tentang restitusi, hati kita jauh lebih tenang, mental kita jauh lebih sehat. Karena kita tahu tentang kebutuhan dasar anak, emosi kita terjaga. Kita mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Akan tetapi, budaya positif itu tidak bisa saya lakukan sendiri. Hal itu butuh proses, butuh kolaborasi,
oleh semua warga sekolah sehingga tercipta lingkungan belajar yang positif. Konflik di kelas dapat diminimalkan. Murid lebih fokus pada solusi daripada menyalahkan satu sama lain. Dan murid dapat lebih fokus pada proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wakti Sukmawati, Guru Penggerak Angkatan 11 yang telah memberikan materi tentang budaya positif sekolah sehingga saya bisa mempraktekkan dan memberikan ke anak-anak saya. Sekali lagi terima kasih banyak. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Wakti Sukmawati, calon guru penggerak angkatan ke-11 yang telah memberikan materi seputar budaya positif di sekolah, terutama tentang restitusi yang menciptakan kondisi seorang murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Terima kasih. Thank you.